besar, luar biasa, Ya. luar biasa. Ini mungkin Pak Arifin yang bisa cerita, kebetulan dia pamong. Ya. Pamong ini wah hafal betul dia. Kalau pamong ini sudah pamong ya. Ya. Mungkin saya berikan waktu ke Pak Arifin untuk bisa bercerita. Iya. Gimana sih dulu Raja tahun berapa, apa prestasinya dan apa yang harus kita contoh, ya toh, filosofinya, warisan budayanya. Ini Pak Arifin yang paling keren. Pak Arifin. Terima kasih pemirsa yang saya hormati. Singosari memang terkenal dengan kerajaannya. Beliau juga dari Singosari ini muncul raja-raja yang ditakuti oleh Nusantara, bahkan sampai mancanegara. Ya. Kita tahu bahwa ada sebuah cerita di mana utusan dari Cina yang Kublai-Khan itu ingin menduduki wilayah Singosari atau Nusantara, tapi karena dengan keberaniannya dan rasa memiliki sebuah negara yang tinggi, maka utusan itu tanpa basa-basi langsung diberi diberi sanksi kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu ya sanksinya pakai langsung dipotong. Yang ya peristiwa dipotong telinganya itu pasukan Mongol. Oh iya, betul. Mengsi ya namanya. Saya dulu dengar, saya dengar di ini sandiwara radio dulu itu. Namanya Tutur Tinular itu sangat populer pada saat itu. Mengsi itu ya, potong ya. Mau Pak lanjut. Di samping itu karena kejayaannya Singosari ini menghasilkan ini tokoh-tokoh yang besar seperti tokoh Gajah Mada. Itu adalah salah satu warisan dari pendiri dari Singosari. Terus ada Kenaro ya, Kenaro itu juga dari keturunan Singosari yang sempat di Nusantara ini sangat-sangat dikenal, bahkan sampai mancanegara. Itu dulu mungkin dari sejarah singkatnya Singosari. Luar biasa sekali ya. Saya mungkin ingin nambahkan. Oh, monggo Mas. Ya, jadi di Singosari ini, pada zaman Singosari itu banyak sebuah warisan budaya. Kita mengenal warisan budaya ini tidak hanya berbentuk benda, Ya. tapi juga berbentuk objek kemajuan budaya. Kita di Singosari siapa yang tidak tahu Suara Pala, Ya. Sumberawan, dan di Singosari itu karya Pak, mahakarya itu. Ya. Mahakarya tentunya ini yang harus kita refleksikan ke zaman sekarang. Itu kita tularkan, kita kenalkan kepada anak muda, kita kenalkan kepada Gen Z bahwa kalian semua itu punya nenek moyang yang hebat. Ya. Itu mulai dari Tunggul Ametung, kemudian ada Kenarok bisa mengalahkan Kediri, masih ingat kita perang Genter, Genter ya, Genter ya. yang wah itu masih dijaga, itu masih ada cagar budayanya di Ngantang gitu ya. Saya pernah ke sana Pak. Jadi ada lembah namanya Jurang Panah. Saya ingat begitu hebatnya Kenarok. Artinya mereka lahir di Gunung Kawi, gitu, kemudian merantau ke Singosari, kemudian bisa menjadi seorang raja. Gitu. Kemudian terkenalnya kan perang Ganten, sehingga kerajaan Kediri kalah oleh kerajaan Singosari. Yang baru berdiri. Ya. Spiritnya berarti luar biasa Pak itu. Jadi di sini ini kami membuat event ini tujuannya salah satunya adalah satu untuk mengingatkan kepada generasi muda, generasi kita sekarang bahwa kita punya leluhur nenek moyang yang luar biasa. Dan ke depan harus kita lestarikan, Pak. Karena cagar budaya ini menjadi sebuah aset. Itu sumber ilmu, sumber penelitian, dan generasi kita moga-moga mereka bisa mengembangkan. Loh, kenapa sih candinya bentuk seperti ini? Dulu pesan apa yang disampaikan? Kita tahu zaman ketika Anusapati yang dimakamkan di Candi Kidal. Di Candi Kidal, Pak, itu ada satu fabel
yang menjadi dasar negara kita. Apa enggak? Kasih tepuk tangan dulu. Fabel itu apa Pak? Fabel. Saya belum paham, Pak. Ya, fabel itu adalah sebuah relief yang ada di candi bercerita tentang Garuda. Garuda Pancasila itu lahirnya dari Kabupaten Malang, zaman kerajaan Singosari. Berarti Garuda itu lahirnya dari sini. Dari zaman Singosari, Pak. Jangan semua harus bangga anak putune Kenaro. Nontonnya juga harus bangga ya.